Halo, balik lagi saya Bram, dan di video ini saya mau bahas 5 ide bisnis online tanpa harus punya modal banyak, bahkan bisa dimulai juga modal 0 rupiah. Kalau misalkan kamu baru pertama kali nonton channelku dan kamu mau belajar tentang digital marketing, social media marketing, bisnis online, dan kadang juga bikin vlog, jangan sungkan untuk klik tombol subscribe di bawah biar kamu gak ketinggalan. Dan jangan lupa juga untuk cek deskripsi di bawah karena di sana banyak link-link penting yang isinya tools kelas-kelas yang saya rekomendasikan dan juga kelas-kelas saya. Banyak orang berpikir di zaman sekarang kalau misalkan kita mau mulai bisnis itu harus pakai modal. Padahal sekarang kita sudah punya yang namanya internet, yang mana ini jadi privilege kita di masa kini untuk mulai bisnis online tanpa harus punya modal. Kamu cuma butuh jadi orang kreatif aja, dan aku jamin kamu bisa mengubah skill yang kamu miliki sekarang jadi sebuah bisnis yang super cuan. Ide bisnis yang pertama adalah print on demand. Mungkin ada yang sudah dengar, mungkin juga ada yang belum dengar. Tapi kalau misalkan belum tahu sama sekali, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu print on demand. Simpelnya, ini adalah model clothing bisnis yang bisa kamu mulai tanpa harus punya modal. Misalkan, aku jelasin perumpamaannya ya. Misalkan sekarang kamu mau menjalankan bisnis print on demand, yang mana yang kamu butuhkan hanyalah supplier dan customer. Nah, ketika misalkan kamu mulai bisnis clothing, misalkan kamu suka dengan yang namanya anime. Nah, kamu tinggal cari orang-orang atau fans-fans anime, ya, yang mana nanti kamu tinggal bikin desainnya aja, ya, bikin desain sesuai anime-anime yang sekarang lagi trending, anime-anime yang sekarang lagi banyak ditonton orang. Setelah kamu dapat customer, ya, customer itu mau beli desainmu, ya, kamu tinggal bilang ke supplier untuk dicetakkan kaosnya. Berikutnya, setelah mencetak kaos tersebut, supplier tinggal mengirimkan kaosnya langsung ke customermu tanpa harus lewat kamu dulu. Ya, kira-kira mirip-mirip dropshipping lah, dimana ketika kamu nggak harus punya modal untuk menjalankan bisnis print on demand ini. Kalau misalkan kamu pengen tahu suppliernya, kamu bisa search aja di Google print on demand Indonesia. Itu banyak banget yang akan muncul di sana. Tinggal kamu pilih, sesuaikan aja dengan misalkan ada harganya, misalkan dengan paketannya, pelayanannya, tinggal kamu pilih-pilih sendiri. Tapi kalau misalkan mau aku review mana supplier print on demand yang bagus, silahkan komen, nanti aku buatin video khususnya ya. Mungkin muncul pertanyaan, Mas Bram, terus gimana caranya dapat customernya? Menurutku, kamu tinggal ikutin ide yang kedua, yaitu bangun niche content blog ya. Niche content blog ini adalah kamu sharing sesuatu yang spesifik ya. Ya, misalkan ya kamu tadi bahas anime, jadi kamu buat blog ya, kamu buat website yang bahas tentang anime semua. Mau anime yang lagi trending, gosip-gosip anime yang sekarang lagi lagi hot gitu ya, lagi trending gitu ya, yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini. Kamu bikin bahasannya, kamu bikin reviewnya, bisa kamu bikin di blog. Misalkan kalau misalkan nggak bisa coding, kamu bisa bikin dari Wix, kamu bisa bikin dari WordPress, kamu bisa bikin dari Blogspot, macam-macam ya. Jadi kalau misalkan kamu mau bikin blog ya, tinggal pakai tools-tools tadi, atau kamu bisa juga bikin dari sosial media. Jadi kamu pasarin lewat sosial media. Jadi misalkan yang tadi kan blog, kamu tinggal bikin kontennya di akun sosial media. Kamu bikin akun yang namanya akun publik. Akun publik ini dimana isinya mirip-mirip dengan blog tadi, cuma ini di sosial media. Kamu bisa buat konten itu di Instagram, kamu bisa buat konten di TikTok yang isinya bahas tentang anime semua. Kamu kumpulkan orang-orang yang minat di niche anime, orang-orang yang wibu-wibu itu, ya, kumpulkan supaya mereka follow kamu, supaya mereka ngikutin kamu, yang nantinya kamu bisa jualan print on demand itu ke mereka. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, Mas Bram, terus gimana cara cari niche-nya? Kalau misalkan tadi kan contohnya kan anime, terus aku mau cari niche yang lain gimana? Nah, niche yang lain itu kamu bisa tonton di video di sini, nanti aku taruh linknya yang ada di atas ini ya. Jadi aku sudah pernah bikin video sebelumnya cara mencari niche. Kenapa sih niche itu penting? Karena ketika kamu punya sesuatu yang niche atau yang spesifik, kamu akan menarik orang-orang yang minat di topik yang kamu bahas. Nah, selengkapnya nanti kamu bisa nonton video gua aja yang ini. Ya, kamu bisa tonton juga, ada nanti info card-nya di atas. Kamu tinggal klik aja video di sana. Dan setelah kamu menentukan niche, ada bagusnya kamu bikin yang namanya bisnis model yang berbentuk Disneyland. Aku juga pernah bahas bisnis model atau strategi Disneyland di salah satu videoku yang ini. Kamu juga bisa klik, kamu bisa pelajari di sana. Nah, ketika kamu buat akun publik, kamu tentukan niche-nya, kamu terapkan strategi Disneyland-nya, nantinya kamu akan bisa dapat bisnis yang super cuan. Kuncinya ketika kamu membangun niche content blog ya, yang isinya niche, itu adalah konten-konten yang bermanfaat.
konten-konten yang entertaining. Jadi kalau misalkan sudah bahas itu ya bahasnya itu semua. Kalau bahasnya anime-anime semua. Kalau misalkan bahasnya diet-diet semua. Jadi sesuatu yang bermanfaat kamu share di sana. Memang kamu harus riset konten. Yang paling gampang adalah ya kamu mulai aja dengan sesuatu yang kamu suka. Kamu suka anime, bahas anime. Kamu suka diet, bahas diet gitu ya. Jadi tinggal tentukan aja sesuai yang kamu suka biar kamu nggak bingung bahas kontennya apa. Kita lanjut nomor 3, yaitu adalah jadi freelancer. Atau bahasa Indonesianya sebenarnya pekerja serabutan. Loh, kok bisa serabutan? Serabutannya seperti ini. Jadi, kamu menjual jasamu sebenarnya. Kamu menjual jasamu. Misalkan, kamu punya skill desain, kamu punya skill Photoshop, kamu punya skill Illustrator, kamu punya skill Corel Draw, ya, dan lain sebagainya. Kamu jual skillmu itu. Yang mana kita yang jual skill kan nggak perlu modal kan. Lalu berikutnya, kamu punya skill editing video, kamu punya skill UI UX design, dan lain sebagainya. Kamu jual skillmu. Kamu bisa jual skillmu di marketplace freelance ya. Aku taruh rekomendasinya itu ada di sini. Ada Sribulancer, ada Upwork, ada project.co.id, ada lagi Fiverr kalau misalkan mau internasional ya. Jadi kamu tinggal pasarkan aja skill yang kamu punya. Di sana itu ada marketplace freelance yang bisa kamu ikutin, bisa kamu masukin di sana, kamu bisa cari klien di sana. Karena di sana ada tempatnya, misalkan saya adalah seorang pebisnis yang butuh freelance tentang desain grafis. Nah, kamu akan ketemu orang-orang seperti saya di marketplace itu. Pasti ada pertanyaan, Mas Bram, gimana caranya dapat klien? Gampang. Salah satunya adalah kamu bangun personal brandingmu di Instagram, di TikTok, di YouTube, alias di sosial media. Kamu bangun personal branding bahwa dirimu adalah misalkan seorang yang jago ngedit video, seorang videographer yang jago, seorang editor grafis yang jago, seorang UI UX designer yang mantap gitu ya. Jadi kamu bikin konten di sosial mediamu, personal brandingmu, membahas semua topik yang skillmu kamu miliki. Jadi kalau misalkan kamu UI UX design, kamu bahas semua seluk-beluknya, kamu bahas di Instagram, kamu bahas di TikTok, kamu bahas di YouTube. Dengan seperti itu, orang-orang juga akan melihat bahwa kamu jago di bidang itu. Yang keempat adalah social media manager. Social media manager maksudnya seperti apa? Jadi kamu membantu memanage sosial media orang lain, ya. Contoh, kamu bisa membantu memanage sosial media dari biasanya pebisnis-pebisnis yang nggak ngerti tentang sosial media. Kamu mulai bikinin kontennya, kamu bikin copywritingnya, kamu cariin hashtagnya, kamu riset tentang influencer siapa yang cocok di-endorse sama pebisnis ini, kamu misalkan balesin DM-nya. Ya, yang penting intinya bahwa kamu menjadi social media manager, kamu menjadi orang sosial media dari suatu brand atau suatu bisnis. Kurang lebih sama seperti freelance tadi, cuma biasanya kalau jadi social media manager itu butuh tim. Timnya ada 4 biasanya ya. Tim yang pertama adalah tim desain, tim yang kedua adalah tim tentang video, tim yang ketiga adalah tim yang tentang nulis copywriting dan lain sebagainya, tim yang keempat adalah tim tentang ads atau yang bisa baca algoritma ads. Jadi itu empat orang tadi yang penting ya. Jadi aku rasa social media manager itu sangat bisa dimulai dengan modal nol. Kamu tinggal kumpulkan aja 4 orang ini jadi freelance-mu dan kamu tinggal cari kliennya. Jadi di mana ketika nanti ada klien datang ke kamu, ya klien transfer uang ke kamu, tinggal kamu serahkan aja beberapa pekerjaan ke 4 orang ini yang sudah kamu kenal, yang kamu cari, misalkan kamu cari di freelance tadi. Jadi kamu hanyalah sebagai seorang penengah, atau misalkan kamu bisa juga yang ngerjain kalau misalkan kamu mau. Jadi itu pilihannya bebas. Yang kelima adalah personal training. Biasanya personal training ini ada di bidang gym. Jadi kalau misalkan kamu suka banget yang namanya olahraga, kamu suka banget yang namanya nge-gym, ini salah satu peluangmu untuk bisa cuan di tahun ini, bahkan beberapa tahun ke depan. Kenapa? Karena pada saat pandemi ini banyak sekali orang yang tiba-tiba menggendut ya, yang butuh yang namanya supaya kurus atau butuh diet, butuh olahraga, dan mereka nggak tahu harus ngapain ya. Jadi ini personal trainer juga bisa kamu pakai, juga bisa kamu lakukan ya. Yang butuhkan adalah tenaga dan skill aja supaya orang bisa kurus dengan metode-metodemu. Jadi simpelnya itu tadi aku recap dari awal. Yang pertama, kamu bisa jalanin print on demand. Yang kedua, kamu bisa bangun niche content blog. Yang ketiga, kamu bisa jadi freelancer.
Yang keempat, kamu bisa jadi social media manager. Yang kelima, bisa jadi personal trainer. Jadi itu video dari aku. Nah, sekarang kalau misalkan kamu ada pertanyaan tentang 5 hal ini, atau apa lagi yang bisa aku bikin video, aku bahas khusus buat kamu, aku buatin videonya, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk klik subscribe juga, biar aku tambah semangat bikin video buat kamu. Oke, mungkin sekian dulu aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai di ujung video ini, dan sampai jumpa di next video. Bye!